Selamat malam, perkenalkan saya Filistea dengan NIM 2420930320010, mahasiswa semester 3, program studi Kesehatan Masyarakat, program Magister, FKIK, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial, dan akses pasar mempengaruhi pola konsumsi gizi pada anak sekolah. Baik, pada slide ini kita akan membahas mengenai faktor penentu pola konsumsi gizi anak sekolah yang merupakan topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan saat ini. Jadi, untuk faktor penentu pola konsumsi gizi anak sekolah ini terdapat tiga pilar utama, antara lain yaitu ekonomi keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan daya beli orang tua. Lalu yang kedua adalah lingkungan sosial. Jadi bagaimana kebiasaan makan teman sebaya atau lingkungan sekitar ini mempengaruhi si anak. Lalu untuk pilar yang ketiga adalah terkait dengan akses pasar. Jadi seberapa mudah suatu keluarga untuk mendapatkan bahan makanan yang bergizi untuk keluarga. Nah, dari ketiga pilar ini kita bisa melihat adanya disparitas atau perbedaan yang mencolok dalam pola konsumsi gizi. Terlebih yang kita soroti pada kesempatan ini adalah anak sekolah yang berada atau berdomisili di kota dan anak sekolah yang berdomisili di desa. Secara data ini didapatkan hasil bahwa anak yang berdomisili di kota itu lebih tinggi konsumsi fast food-nya dibandingkan anak yang berdomisili di desa. Baik, pada slide ini ada hasil penelitian terdahulu. Mungkin ini penelitiannya sudah agak lama. Ini penelitian yang dilakukan tahun 2017. Tapi di sini terlihat jelas bahwa terjadi ketimpangan yang signifikan atau perbedaan yang signifikan antara konsumsi fast food pada daerah atau siswa yang berdomisili di daerah perkotaan dan siswa yang berdomisili di daerah pedesaan. Dengan angka 60,9 di perkotaan dan 10,9 di pedesaan. Ini menjawab dari slide sebelumnya bahwa terdapat disparitas antara siswa yang tinggal di daerah kota dengan siswa yang tinggal di daerah desa terkait dengan seberapa sering mereka mengkonsumsi fast food. Baik, pada slide ini kita akan membahas satu persatu dari ketiga pilar yang disebutkan di depan tadi. Pilar yang pertama adalah terkait dengan faktor ekonomi keluarga. Pada faktor ekonomi keluarga, kita akan membahas tentang keterbatasan anggaran. Jadi logikanya begini, apabila keluarga dengan pendapatan yang rendah itu biasanya cenderung memilih bahan makanan atau makan makanan yang lebih murah. Nah, biasanya makanan-makanan yang murah ini seringkali kepadatan gizinya itu rendah. Akan tetapi kepadatan energi, kalori, lemak, gula itu tinggi. Nah, dengan harga yang relatif murah, relatif terjangkau, tapi tidak memiliki nilai gizi yang berarti untuk tubuh. Nah, lalu yang kedua adalah waktu dan efisiensi. Jadi, biasanya ini terjadi di perkotaan ya. Orang tua yang bekerja, ayah dan ibunya bekerja, terus khususnya ibu, jika ibu juga bekerja, itu biasanya terkendala pada waktu. Dan mereka, ibu-ibu biasanya memilih untuk bagaimana efisiensi waktu anak terurus dan dia juga bisa bekerja, sehingga pemilihan makanan yang mereka
pilih untuk keluarga itu biasanya adalah makan makanan yang cepat saji, fast food, begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah tentang prioritas pembelanjaan. Jadi sebagian pendapatan keluarga selain digunakan untuk makanan, tertinggi kedua yang pendapatan itu dialokasikan untuk pendidikan anak, pendidikan, baik ke sekolah, les, dan lain sebagainya. Sehingga biasanya keluarga yang pendapatannya pas-pasan, mereka akan lebih mengutamakan pendidikan anak dibanding dengan pengeluaran untuk pangan atau untuk makan. Sehingga sama, polanya sama. Jadi mereka memilih untuk mengkonsumsi makanan yang lebih murah. Yang dimana kita bahas tadi, makan makanan yang lebih murah biasanya biasanya itu tidak banyak mengandung zat gizi, tapi lebih tinggi mengandung kalori, gula, dan lemak. Baik, setelah kita membahas tentang faktor ekonomi, kita akan membahas pilar yang kedua terkait dengan faktor lingkungan sosial. Jadi, faktor lingkungan ini ada beberapa lingkungan yang akan kita bahas. Yang pertama, lingkungan dari keluarga dan orang tua. Yang kedua, lingkungan dari luar, pengaruh dari luar, itu bisa dari sekolah dan teman sebaya. Dan yang lingkungan yang ketiga adalah pengaruh dari pemasaran dan media baik itu media sosial dan sebagainya. Nah, untuk pengaruh orang tua dan keluarga, ini orang tua ini sebagai role model atau sebagai model peran. Jadi apa yang dilihat oleh si anak terkait dengan orang tuanya, biasanya itulah yang mereka terapkan di dirinya. Contoh, orang tuanya tidak suka sayur. Dapat dipastikan kemungkinan besar anaknya juga tidak suka sayur. Karena apa? Karena pola yang ditunjukkan oleh orang tua yang seperti itu biasanya anak juga akan mengikuti habit dari orang tua. Lalu yang kedua adalah pengetahuan dan keyakinan gizi. Jadi seberapa baik pengetahuan orang tua terkait dengan gizi itu juga akan mempengaruhi bagaimana pola konsumsi dari si anak. Dan yang ketiga adalah gaya pengasuhan dan kontrol. Jadi gaya pengasuhan ini bagaimana ketat atau longgarnya pengasuhan si orang tua terhadap si anak ini. Apakah dia melonggarkan si anaknya untuk jajan sembarangan atau makan makanan fast food, junk food, dan lain sebagainya. Atau kebalikannya, orang tuanya yang ketat terkait dengan gizi. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi yang dikonsumsi oleh si anak. Lalu pengaruh lingkungan yang kedua adalah pengaruh dari luar, baik dari sekolah dan teman sebaya. Jelas ya, untuk ini ada norma kelompok dan dari lingkungan sekolah. Norma kelompok ini biasanya jika teman-teman si anak sering jajan, makan makanan yang tidak sehat, biasanya anak-anak itu juga akan cenderung lebih mengikuti dari lingkungan sekitarnya. Lalu untuk lingkungan sekolah, ketersediaan kantin sehat, lalu ataupun sebaliknya, banyak pedagang makan makanan yang tidak sehat, makan kaki lima yang tidak sehat, ya itu juga akan berpengaruh terhadap pola konsumsi si anak. Lalu pengaruh yang ketiga adalah pengaruh pemasaran dan media massa. Jadi seperti yang marak sekarang, promosi yang agresif dari iklan-iklan makanan yang ada di televisi, yang ada iklan di YouTube, itu mereka sangat gencar dalam mempromosikan makanan-makanannya. Nah, itu dapat mempengaruhi pola konsumsi dari si anak. Baik, untuk selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas pada pilar yang ketiga, yaitu faktor akses pasar. Jadi, faktor ini berkaitan tentang seberapa mudah dan seberapa murah makanan ini tersedia bagi keluarga.
Di sini kita akan membandingkan bagaimana keadaan di perkotaan dan di pedesaan. Nah, seperti yang kita tahu, di perkotaan itu kepadatan restoran cepat saji, lalu toko serba ada, lalu supermarket yang menjual makanan-makanan olahan itu sangat tinggi, sangat banyak. Ya, makanan cepat saji ini sangat mudah dijangkau ya di daerah perkotaan seperti Banjarmasin, Banjarbaru, restoran-restoran fast food itu sangat banyak sekali dan banyak yang buka 24 jam sehari. Nah, hal ini menciptakan obesogenic environment atau lingkungan yang mendorong obesitas. Nah, itu jika di perkotaan ya, peta geografis di perkotaan, faktor akses pasar di perkotaan. Lalu kita bandingkan dengan yang di pedesaan. Jadi, jika di pedesaan, akses gerai ke restoran-restoran fast food atau toko serba ada atau supermarket yang menjual makanan-makanan olahan itu sangat terbatas. Nah, sebaliknya di pedesaan itu biasanya menyediakan atau ketersediaan makanan-makanan segar yang dari hasil lokal, hasil kebun atau hasil pertanian itu lebih mudah didapatkan dibandingkan di perkotaan. Sehingga hal ini dapat mendorong konsumsi makanan yang lebih sederhana dan alami. Walaupun mungkin variasi gizinya terbatas, tapi setidaknya mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang harga relatif makanan. Jadi ketidakseimbangan harga di beberapa wilayah di Indonesia, seperti yang kita tahu ya, harga-harga bahan makanan yang bergizi, contohnya protein hewani yang baik, yang berkualitas baik, buah dan sayuran itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa wilayah di Indonesia yang lain gitu. Nah, harga makanan yang bergizi itu biasanya jauh lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan makanan olahan yang cepat saji. Nah, ini merupakan masalah atau merupakan kendala bagi keluarga dengan pendapatan ekonomi yang rendah. Menjadikannya di beberapa wilayah di Indonesia itu makanan yang bergizi itu merupakan suatu makanan mewah, suatu kemewahan untuk mereka. Baik, faktor akses pasar selanjutnya adalah membahas tentang kualitas dan keamanan pangan. Nah, ini berkaitan dengan penjaminan mutu dari suatu makanan. Nah, di perkotaan, makanan olahan yang dijual di pasar itu seringkali dianggap lebih aman dan memiliki masa simpan yang lebih panjang dibandingkan bahan makanan segar yang dibeli di pasar tradisional yang kadangkala mempengaruhi pilihan keluarga. Karena makanan olahan menggunakan bahan kimia, bahan pengawet, sehingga masa simpannya jauh lebih lama dibandingkan dengan bahan makanan segar. Biasanya di daerah perkotaan itu keluarga penduduknya itu lebih cenderung memilih bahan makanan olahan dibandingkan dengan makanan yang segar karena itu tadi daya simpan yang lebih tinggi atau daya simpan yang lebih panjang. Baik, untuk rekomendasi kebijakan, yang pertama adalah untuk ekonomi. Terkait dengan ekonomi, rekomendasi kebijakannya adalah subsidi untuk buah dan sayur, program bantuan pangan yang berfokus pada gizi. Lalu untuk rekomendasi kebijakan sosial, yaitu edukasi gizi yang masif untuk orang tua dan anak, peningkatan kualitas gizi di kantin sekolah. Lalu rekomendasi kebijakan untuk akses pasar yaitu regulasi iklan, makanan tidak sehat, insentif untuk pedagang makanan sehat di sekitar sekolah. Baik, kesimpulan dari paparan yang saya sampaikan pada hari ini adalah anak-anak sekolah di perkotaan memiliki konsumsi makanan cepat saji yang lebih tinggi karena mereka berada dalam lingkungan di mana satu, makanan cepat saji itu secara ekonomi lebih efisien. Seperti yang kita bahas tadi, lebih hemat waktu dan lebih hemat uang bagi orang tua yang sibuk. Karena orang tua juga
berpikir bagaimana efektif efisien waktu, terkhususnya untuk orang tua yang bekerja. Lalu yang kedua, diberi validasi sosial melalui teman sebaya dan pemasaran agresif. Dan yang ketiga, mudah diakses secara fisik di setiap sudut kota, menciptakan ekosistem yang secara inheren mendukung pola makan kurang sehat. Nah, sebaliknya, anak-anak di pedesaan meskipun mungkin menghadapi tantangan gizi yang lain, eh, tantangan gizinya itu bukan lebih ke mereka seberapa sering mereka mengkonsumsi fast food, tapi lebih masalah di pedesaan itu adalah kurangnya ekonomi sehingga keluarga lebih memilih makanan yang itu tadi tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula untuk mereka. Uh, di pedesaan mereka terbatas untuk akses ke gerai fast food sehingga pola makan mereka lebih ditentukan oleh apa yang tersedia secara lokal dan tradisi keluarga. Baik, demikian paparan dari saya terkait dengan materi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.